Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame. Seperti janji saya kemarin, kemarin kita udah ngobrol banyak nih Mbak nih. Nah hari ini kita lanjutin lagi, tapi kita benar-benar mau spesifik nih soal mental health ya Mbak. Oke. Jadi Mbak Arum ini kan udah banyak banget kasus yang ditangani kayak gitu ya. Nah sedangkan menjadi dewasa itu kan kayak pilihan gitu, bukan pilihan sih Mbak. Jadi kayak sebuah keniscayaan orang dewasa pasti banyak masalah gitu ya. Bener nggak Mbak itu? Ya bener Mbak, kalau sebenarnya dewasa itu adalah proses tumbuh kembang kita yang memang paling banyak ini ya challenge-nya, tantangannya, dan proses tumbuh kembangnya pun juga mungkin kalau anak-anak kan tantangannya dia bagaimana melatih pikirannya, perasaannya, terus bagaimana dia bertumbuh, terus jadi remaja kan kayak seolah-olah itu kayak badai and storm ya. Tapi kalau dewasa itu sebenarnya lebih dari itu Mbak. Karena gimana Mbak itu Mbak? Itu kalau menurut saya sih dewasa itu ada sebuah ini ya perjalanan diri kita yang kita tuh sudah bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, tetapi memang benar-benar kita menghadapi hidup dari real life gitu kan. Nah itulah yang perlu kita latih. Yang memang perlu banyak ini ya keterampilan-keterampilan yang perlu kita terus tadi yang kita kan sudah kemarin kan sudah ngobrol nih Mbak tentang tubuh, pikiran dan perasaan dan perilaku. Nah, justru ketika kita dewasa ini skill ini, modal yang kita miliki ini yang memang perlu kita asah terus nih Mbak. Untuk tetap kita menjadi dewasa karena dewasa itu mungkin pilihan juga untuk sadar untuk kita menjadi dewasa. Gitu. Tapi emang bener ya Mbak, kalau dewasa itu memang banyak masalah terus membuat iya, emang lebih banyak ya? Mungkin bisa jadi masalah, tapi juga ketika kita ada masalah itu sebenarnya ada kesempatan untuk kita bertumbuh gitu. Oh malah gitu ya, oke. Kalau Mbak Arum sendiri, berarti gini Mbak, laki-laki sama perempuan itu kira-kira kalau tingkat stresnya banyakan mana Mbak? Nah, kalau tingkat stres itu kalau tingkatan atau masalah mentalnya itu banyakan mana? Sebenarnya kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu sama saja Mbak, sama-sama punya tantangannya, punya keresahannya, punya ini sih Mbak ya, punya problemnya yang masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang kan caranya untuk mengekspresikan, caranya dia untuk mengelola pikiran dan perasaannya itulah yang mungkin unik Mbak masing-masing gitu. Tapi tidak juga belum tentu juga pria dan wanita itu ada beda. Mungkin ada kadang saya melihat ada cowok pria yang dia juga nyaman kok untuk sharing, untuk dia bisa, jadi yang cerita itu bukan hanya perempuan aja sebenarnya gitu ya. Sih Mbak ada juga, tetapi mungkin anomali. Nggak banyak ya. Mungkin kan kadang-kadang kalau di kelas-kelas kesehatan mental pun juga saya tuh sukanya komentar sama teman-teman, kok biasanya kalau kita bikin kelas kesehatan mental yang ikut itu ceweknya banyak, cowoknya itu nyempil di antara satu. Tapi emang selalu begitu Mbak? Kalau yang saya biasanya bikin itu biasanya Mbak, tapi bukan selalu sih ya. Kalau saya itu kan sekarang anak-anak lagi SD nih. Biasanya kalau ada kayak dalam 1 bulan sekali itu kan ada kajian parenting itu. Itu emang semua itu kayak ibu-ibu aja, bapaknya tuh biasanya cuma 2-3 gitu. Tapi emang kesadarannya seperti itu ya kalau para laki-laki gitu. Mungkin ini Mbak, kalau saya kan lebih banyak kemarin tuh saya sempat ngobrol sama salah satu pria yang ikut acara yang waktu saya kolaborasi dengan teman-teman. Itu saya sempat nanya nih, kenapa sih kalau pria kok agak susah? Sebenarnya bukan susah sih Mbak, tapi mungkin yang relate dengan dia gitu kan. Sebenarnya kalau kita ikut itu kan yang relate. Kalau yang kemarin itu kenapa dia bisa join? Karena kan relate dengan masalah yang dihadapi. Selama dia mungkin relate dan itu dia butuh memang untuk skill-skillnya dan dia tertarik, pasti dia ikut itu. Tapi kalau untuk masalah-masalah orang dewasa Mbak, itu biasanya kalau Mbak Arum tuh menangani sih sebenarnya masalah yang dewasa itu apa aja biasanya? Kalau orang dewasa itu banyak sih Mbak, kan area hidupnya banyak ya, ada rumah tangga, ada pengasuhan, terus juga ada pekerjaan, ada karir, terus ada isu kesehatan mental juga sih yang biasanya kita hadapin gitu. Kalau yang keluarga itu yang biasanya ada itu untuk bagaimana komunikasi dengan pasangan. Misalnya ada. Jadi yang, karena itu kan yang sumber ya kayak komunikasi. Sumber itu sih Mbak. Misalnya kenapa kok jadi misalkan ada pasangan suami istri yang mereka itu sebenarnya itu sama-sama saling sayang, tapi karena punya perbedaan value itu jadinya tuh kayak mereka sama-sama jadi nggak akrab. Jadi saya tuh suka
ada istilah yang menarik nih, sama-sama mencintai tapi malah sama-sama patah hati Mbak gitu. Gitu. Iya sih. Iya. Gitu. Iya, soalnya sebenarnya kalau misal kayak ini loh, kalau lagi bertengkar, kalau mau baikan tuh kayak gengsi banget gitu Mbak. Padahal yo kapan aku di ini, kapan di apa namanya, diajak ngomong lagi kayak gitu. Bener. Oh ya benar-benar. Itu tuh Bagus sih Mbak, sama-sama mencintai tapi sama-sama patah hati. Iya, itu ada Mbak. Jadi kemarin tuh ada salah satu pasangan, Awe. salah satu pasangan yang datang ke saya itu suaminya bilang, aku tuh sebenarnya sayang loh sama istriku, tapi dia tuh merasa nggak dicintai gitu loh Mbak. Itu kan ini banget sih. Siapa aku tak guyu. Relate. Dia tuh merasa udah ngasih semuanya ke istrinya. Iya. Aku Itu tuh kan udah berarti beli- cuma gara-gara komunikasi ya? Iya, sebenarnya dia tuh sampai aku tuh udah ngasih istriku, aku udah beliin dia makanan. Itu bukti cintanya sang suami. Tapi istrinya mungkin beda bahasa benar. cintanya kali Iya, ya. mungkin istrinya itu merasa aku itu udah, aku nggak sayang apa sih Mbak, oh, anakku sudah 4 gini. Emang aku nggak sesayang apa gitu. Mungkin Itu ya Mbak, orang dewasa tuh emang aneh ya. Iya bener, itu dia. Aku tuh suka ini sih, suka unik juga kok ngeliat pasangan itu. Astagfirullah. Jadi mereka dulu yang lucu itu juga, dia bilang gini, pokoknya aku mau cerai. Aku Iya. berapa tahun nggak menikah? 2 tahun. Suaminya KDRT. Enggak. Mukul? Enggak. Terus apa, selingkuh? Enggak. Nggak ngasih nafkah? Enggak. Terus apa katanya? Terus ternyata suamiku itu katanya nggak peduli, dia lebih memilih rokoknya dibandingkan saya. Terus Ya Allah, terus orang dewasa. dia itu nggak pernah ngajakin aku ngomong kalau ada masalah gitu. Oh, tapi kan emang laki-laki kayak gitu. Nah itu Mbak, terus habis itu saya manggil suaminya kan, nah habis itu suaminya juga ngadu nih ke saya. Enggak disayang. Saya nggak mau Mbak cerai sama dia, saya itu soalnya dari latar belakang keluarga yang berpisah, jadi saya berusaha untuk Punya mempertahankan keluarga. rumah tangga, dan saya memang dia tuh karena memang sering HP-an terus gitu, karena memang pekerjaannya dia begitu. Enggak, laki-laki itu juga kayaknya gitu deh. Kalau udah, nggak tahu sih di sini laki-laki semua. Aduh, Oke, kayaknya karena fokusnya cuma itu, akhirnya kayak nggak kayak apa ya, kayak nggak peduli sama yang lain. Nah, jadi gitu. dia itu kenapa saya nggak pernah cerita sama istri, karena kalau saya cerita nanti saya malah diinterogasi. Oh iya, nggak ada yang tipikal gitu. Jadi dia merasa nggak nyaman. Terus akhirnya dia itu sampai nunjukin, ini Bu, saya tuh nggak pegang duit sama sekali. Di dompetnya kosong gitu. Kosong ya. Dompet saya kosong, coba lihat. Bapak, saya harus ngeliat dompetnya Bapak. Sampai guyu. Iya. Nah, ya gitu sih Mbak. Jadi perbedaan kadang-kadang sama. Dan biasanya emang hal-hal kecil gitu ya, yang biasanya malah kayak jadi sumber permasalahan gitu ya. Dan itu dipendemkan Mbak sama-sama, dan akhirnya jadi masalah yang besar gitu. Misalnya kemarin itu kita juga ada pasangan suami istri yang mereka itu punya kepedulian, tetapi ini sih Mbak, karena perbedaan, mungkin pengennya si suaminya tuh hidup sederhana aja, tapi karena istrinya punya berarti value, lebih ke ekonomi gitu ya. Ekonomi, jadi akhirnya pun mereka jadi kayak misah gitu loh, hatinya terpisah gitu kan. Nggak akrabnya karena perbedaannya itu gitu ya. Berarti kan hubungannya sama yang merawat kemarin itu ya Mbak. Iya, betul, Nah kira-kira merawat. gimana Mbak itu merawat mentalnya itu, Iya, karena kalau kan dari Mbak Arum? Orang dewasa itu sebenarnya lebih banyak butuh merawat diri, karena kan memang perannya sudah banyak, sudah lebih kompleks dibandingkan ketika kita remaja dulu. Dalam karir, misalnya juga keresahan dalam karir itu banyak Mbak. Kalau yang itu kalau tidak dihadapi satu persatu, itu nanti bisa menimbulkan permasalahan dalam kesehatan mental gitu. Jadi kayaknya nggak kerasa ya Mbak, kadang-kadang kita mungkin permasalahannya itu udah numpuk, terus kita nggak dihadapi, nggak Pilah satu persatu, nggak dipetakan satu persatu, jadinya akhirnya kita nggak kerasa nih Mbak, karena kan kalau orang dewasa mungkin sudah fokusnya ke tiba-tiba di luar gitu kan, kok jadinya aku stres ya, kok jadi tiba-tiba numpuk terus bingung mau mulai dari mana, mulainya betul. gitu ya. Kalau dari Mbak Arum, berarti apa biasanya terapinya untuk orang yang seperti itu? Kalau yang biasanya kok saya kan tergantung dari kasusnya, tergantung dari isu yang dihadapi sih Mbak. Kalau saya gitu, kalau saya biasanya
lebih banyak ini sih melatih pikirannya dia, terus juga bagaimana dia mungkin untuk kestabilan emosi gitu kan, stabilan emosi mungkin dengan kita latihan nafas atau dengan cara-cara yang aman gitu untuk orang dewasa, misalkan dengan gambar, dengan menulis gitu. Oke, sih. Terus juga dengan meditasi, latihan mengelola pikiran, perasaan. Itu yang biasanya kita step awal gitu loh. Kalau mereka sudah nyaman, nah baru kita sambil sharing solusinya apa nih yang mau dilatih, atau mungkin dia juga bisa dipetakan nih Mbak permasalahannya. Misalnya contohnya saja dia tuh merasa gagal gitu kan dalam pekerjaan, ya pernah. Dengan dia merasa gagal itu karena dia mungkin saking pekerjaan itu berarti buat dia. Nah, terus juga dia itu ternyata punya ada latar belakang keluarga yang yang jadi pemicu dia itu ada ketika gagal itu berarti tuh kayak dunia tuh runtuh gitu buat dia. Gitu. Karena emang prioritas hidupnya itu. Gitu kan. Karena kan dia juga sebagai ini sih yang memang kalau tulang punggung keluarga gitu kan. Terus akhirnya ketika dia itu gagal dipromosikan jabatannya, akhirnya dia itu sampai dunianya tuh runtuh gitu. Nah, terus dia kan juga ada problem dalam rumah tangga, jadi lebih kompleks. Campur-campur kan ketika dia, nah akhirnya dia kecemasan yang dari pekerjaan itu jadi problem mental health gitu Mbak. Terus ke fisik juga biasanya kayak gitu ya. Ke fisik, dan akhirnya kita petakan nih gagal itu artinya buat dia apa sih? Nah, makna suksesnya juga apa gitu. Kenapa kamu gagal? Kamu tuh gagalnya tuh ada apa gitu kan? Terus kita petakan, oh ternyata kita sudah menemukan nih dari kegagalan itu ternyata fokusnya dia itu selama ini tuh gagalnya. Yang bikin dia itu mungkin berpikirnya berulang-ulang gagal itu jadi membuat dia itu identitas dirinya sebagai gagal. Dia mengulang-ulang terus kayak branding dia, labeling, memberikan label, memberikan kayak ngecap dirinya, aku nih orang yang gagal gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita petakan kegagalannya itu satu persatu, oh ternyata dia itu waktu bekerja dia belum sepenuhnya itu detail dan teliti mensupervisi karyawannya gitu. Nah, padahal kan untuk dia pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan yang memang butuh detail dan teliti dalam dia mengelola karyawan gitu. Dan akhirnya ada satu hal yang dia itu nggak fokus, nggak detail, akhirnya terjadilah sesuatu itu, dan akhirnya dia tuh dinilai gagal sama atasannya gitu. Kamu tuh ngapain aja? Nah, akhirnya dia tuh kan stresnya banget gitu. Tipikal orang yang memang prioritasnya dia soal pekerjaan, ada masalah sedikit soal di sana langsung yang luar biasa. Ya, itu proses mental itu kan memang kompleks ya Mbak. Namanya pikiran kita ya. Pikiran kita kan saking aktifnya gitu, saking kita ngasih tahu ini loh informasi gitu kan banyak. Banyak banget terus jadi di sininya kayak ribut gitu ya. Ribut banget, berantem kalau bahasa itu berantem sama diri kita sendiri gitu kan. Terus kalau biasanya kayak gitu Mbak Arum terapi gitu yang kalau saya biasanya lebih banyak ke ngasih ini sih Mbak. Yang pertama tadi kita mengenali dulu, identifikasi dulu permasalahannya dia itu di apa sih. Gagal itu kan itu label dia. Nah, dari gagalnya itu dia pahami dulu artinya gagal itu apa gitu kan. Nah, dengan begitu kan dia dapat insight nih. Oh, ternyata gagal. Aku tuh nggak di gagalnya itu fokusnya, tetapi di tadi, oh ternyata aku ini nggak detail, nggak fokus. Jadi kita pemaknaan dulu nih, terus setelah itu kita belajar, oh menerima gitu kok sudah, oke, berarti aku menerima pikiranku, perasaanku, setelah itu kita baru ini nih, langkah selanjutnya apa? Apa sih? Kita langsung mungkin berproses, setiap orang kan bertumbuh, berprosesnya beda-beda Mbak. Mungkin apa yang dirasakan nih setelah dia memahami inti permasalahannya. Atau mungkin kita kasih, kamu butuh apa sekarang? Tenang atau relax dulu nih. Nah, nanti kita memberikan latihan stabilisasi emosi untuk membantu dia lebih tenang dulu. Nah, setelah itu baru actionnya apa gitu, value-nya apa gitu kan. Oke, jadi lebih ke sana ya Mbak. Oke Mbak, kalau misal ada teman-teman di Semarang, nah itu bisa menghubungi Mbak Arum di alamat mana?
Terus nanti kalau online berarti menghubungi mana, Mbak? Nah, kalau saya ada Instagramnya arum.sukma.kinasi. Terus kalau hotline-nya ada nih, hotline-nya di 0811 272 0055. Oke, siap. Oke. Begitu teman-teman, jadi yang di area Semarang bisa langsung silaturahim ke Mbak Arum gitu kan? Boleh. Atau misal yang dari luar Semarang juga bisa online juga. Online, atau kalau mau main ke Semarang juga boleh. Saya ada ini kegiatan-kegiatan ini nih. Saya tuh gadis pangkalan kita suka sering di booth pop up market gitu sekarang. Oke, siap. Karena kan sebenarnya di pop up market itu juga kita sambil ngobrol, sharing-sharing. Jadi saya kan bisa buka booth tarot gitu, Mbak, atau activity-activities yang soal mental health gitu ya. Mental health sama art gitu. Oke, terima kasih Mbak Arum atas kehadirannya, semoga bermanfaat ya. Sudah diajakin ngobrol. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan ada episode yang lebih seru lagi dan kita tunggu lagi lah ya. Pokoknya inspirasinya jangan dilewatkan. Yang belum subscribe Mbak, nanti subscribe ya. Oke, subscribe langsung ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.